Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku Kadit, Tutor Bahasa Inggris Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal UTBK SNBT Literasi Bahasa Inggris. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas semuanya. Let's go! Oke, sekarang kita bahas soal nomor 1. Baik, seperti biasa untuk soal UTBK, ya, untuk literasi bahasa Inggris, salah satu jenis teksnya itu adalah mengenai yang forum diskusi seperti ini, ya. Pembahasan di diskusi ini adalah where should you get your caffeine, di mana kita sebaiknya mendapatkan atau membeli kopi, gitu ya. Apakah mungkin dari brand yang besar gitu ya, brand retail yang besar, atau dari local coffee shop ya, atau mungkin buat sendiri aja di rumah. Nah, kita mulai dari orang pertama. Di sini ada coffee lover Chloe di sini ya. I don't understand the hate for big coffee chains. Dia nggak paham kenapa orang tuh kok benci banget, nggak suka gitu ya sama big coffee chains ini yang merek-merek besar gitu ya. Dia travel a lot for work, love that latte tastes exactly the same in New York as it does in London. Berarti dia di sini mengutamakan selain affordability, bisa harganya itu masih bisa dia beli gitu ya, ini kopinya. Wi-Fi-nya cepat, bisa order melalui aplikasi untuk save time, lalu juga konsistensinya, yaitu konsistensi dari rasa, yaitu di sini rasa yang ada di New York dengan yang di London itu sama, ya. Dia di sini lebih mendukung yang big coffee chains, ya. Kemudian Local Larry bilang konsistensi is just another word for boring. Nah, di sini aja dia udah mengatakan hal yang negatif tentang konsistensi yang dikatakan oleh Chloe tadi. Berarti Local Larry ini tidak mendukung yang big coffee chains. Jelas ya, dari kata-katanya ini yang negatif menanggapi yang sebelumnya Chloe. Di sini kan ya, dia menyebutkan konsistensi is just another word for boring, Chloe. When you buy from a massive chain, kalau beli dari perusahaan yang besar ini, your money leave the community. Uangnya itu ke perusahaan, tidak ke komunitas, nggak ke orang yang ada di sekitar rumahnya ya, di lingkungan sekitar. Local shops roast their own beans. Yang di local shop mereka itu benar-benar bikin kopinya tuh dari scratch gitu ya, benar-benar ada usahanya banget membuat dari biji kopi, dia giling sendiri hingga menjadi kopi jadi ya. Actually know your name juga di sini udah hafal juga namanya kalau misalkan berlangganan ya. Atmosphere isn't cookie cutter design, it has soul, punya nyawa atmosfernya, lebih hidup. Supporting local business keeps our neighborhoods unique. Berarti sudut pandangnya si Local Larry ini lebih mendukung yang local coffee shops, bukan yang massive brand ya, beda dengan yang si Chloe. Budget Man bilang, let's be real, both are getting too expensive. Dia nggak mendukung dua-duanya, dia mengatakan dua-duanya ini sekarang mahal ya. Dia lebih ke membuat kopi sendiri. Started making my coffee at home with simple French press, pakai alatnya sendiri ya. Cost me 20 cents a cup, harganya cuma 20 sen per cupnya. Sedangkan di shop itu bisa $5 atau $5 ya, mahal banget, bisa ya lebih hampir 100.000 ya. Whether it's a chain or local boutique, paying a 2000% markup for bean water is just bad financial planning. Nah, jadi dia di sini tidak mendukung keduanya. Dia mengatakan itu cuma buang-buang duit aja. Kemudian Barista Bella di sini lebih mendukungnya adalah sebagai orang yang bekerja di kedua environment tadi, di brand besar atau di local coffee shop, ada perbedaan yang besar in craftsmanship, di kerajinan tangannya. In a chain, di lokal maksudnya di yang brand besar, cuma tinggal pencet-pencet aja mesin yang ada di brand besar tersebut. Kalau di local specialty shop ini benar-benar ada usahanya ya. Kayak berarti grinder every morning, steam the milk to a specific temperature. It's an art form. You aren't just paying for coffee, tapi juga skill of a professional. Nah, jadi di sini dia lebih mendukungnya yang local coffee shop, di mana lebih mengedepankan craftsmanship yang tentunya tidak
yang unik dan tidak umum gitu ya, lebih baik menurut dia. Espresso Addict Tom dia bilang third place concept is declining, menurun ya konsep tempat ketiga ini. Historically, coffee houses were social hubs for intellectual exchange. Jadi lebih ramai sebelumnya harusnya. Tapi sekarang orang-orang di coffee shop ini menggunakan noise cancelling headphones, menggunakan headphone atau earphone gitu ya, staring at laptops, avoiding eye contact. Jadi lebih untuk bekerja sendiri, bukan bekerja yang banyak ngobrol atau mengadakan rapat di situ ya. Whether it's a chain or local shop, social element of coffee culture is being replaced by digital isolation. We are physically together but socially distant. Dia di sini mengatakan agak ironis ya, bahwa dulunya nih harusnya sebenarnya tempat untuk local coffee shop itu lebih ramai, tempat untuk social hub, tapi sekarang lebih ke tempat yang lebih individualistik, mengerjakan segala sesuatunya sendiri untuk bisa menghindari atau mengisolate diri dari keramaian. Nah, Chloe, kenapa dia di sini lebih suka yang big coffee chains? Sesuai dengan yang dia bilang di sini, rasa dari latte sama dengan yang di New York dengan yang di London. Murah menurut dia, affordable, wifi-nya juga cepat, bisa menggunakan aplikasi. Berarti di sini tidak disebutkan wider organic milk options, tidak disebutkan juga provide free coffee, unique roasting techniques, ini untuk yang local shop ya, bukan yang brand besar. Employees better trained juga bukan, yang tepat adalah jawaban yang B, bahwa rasa dari minumannya itu predictable, berarti konsisten, sama rasanya ya, regardless of the location. Itu dia jawabannya yang bravo. Lanjut soal nomor 2. Pertanyaan nomor 2 masih tentang yang kopi tadi ya, yaitu adalah of the following are mentioned sebagai keuntungan, benefits ya, dari local coffee shops, kecuali yang A, money stays within the local community. Tadi yang mendukung local coffee shop itu adalah si local Larry dan Barista Bella ya, yang mendukung. Karena untuk si coffee lover ini dia yang mendukung brand besar ya, mendukung brand besar, budget band tidak mendukung keduanya. Sedangkan Espresso Addict Tom dia lebih ke ironis ya, tentang dia nggak membandingkan antara local coffee shop dengan brand besar, tapi dia merasa ada perubahan pada local coffee shop. Nah, money stays berarti kita nyarinya ini adalah di pernyataannya si Barista Bella dan juga local Larry, karena dua orang ini yang mendukung local coffee shop. Pastinya mereka yang menyebutkan benefitnya ya. The money stays within local community. Apakah disebutkan di si local Larry? Nah, ini ya. When you buy from a massive chain, your money leave the community and goes to a corporate headquarters. Berarti di sini secara tersirat mengatakan ya bahwa the money stays. Kalau untuk yang brand besar, the money untuk si perusahaan besar. Tapi kalau untuk yang local coffee shop, untuk local community. Berarti jawaban yang A masih benar. Yang B, the shops have unique and non-standardized designs. Desainnya unik. Nah, di sini ya, the atmosphere, desainnya ya, has soul. Supporting local business keeps our neighborhoods unique. Masih ada, tepat jawaban yang B. The coffee is made using manual skills rather than automatic buttons. Pakai skill baristanya atau yang ini kopinya ya. Barista Bella di sini bilang di craftsmanship ya, in a chain you just push a button, di brand besar ya, on an automatic machine. Local specialty shop calibrate the grinder every morning, steam the milk into a specific temperature, is an art form. Jadi jawaban yang C ini masih betul juga, keunggulan dari local coffee shops. Offer cheaper prices to compete with national chains. Ini sama sekali tidak disebutkan ya di pernyataannya barista maupun si Barista Bella ataupun si local Larry. Jadi kemungkinan jawabannya yang D. The staff and customers have a more personal connection. Ini ditunjukkan di local Larry ya. Dia bilang local shops roast their own beans, actually know your name, bisa tahu udah kenal ya, tahu nama kalian gitu sebagai pelanggannya. Berarti ada
personal connection ya di situ, personal connection dengan mengetahui nama dari si pelanggannya. Berarti yang tidak disebutkan adalah jawaban yang delta. Itu dia. Lanjut soal nomor 3. Masih dengan yang tentang kopi tadi. Pertanyaan nomor 3 adalah what can be inferred, yang bisa secara tersirat gitu ya, dari postingannya Budget Band. Budget Band ini tadi yang tidak mendukung keduanya ya, yang tidak mendukung yang franchise besar dan juga tidak mendukung yang local coffee shops karena merasa dua-duanya sama-sama mahal. Makanya dia lebih dia prefernya itu adalah untuk membuat kopinya sendiri di rumah menggunakan simple French press ya. Cost me hanya 20 cents a cup. Whether it's a chain or local boutique, paying a 2000% markup for bean water is just bad financial planning. Ya, bayangkan cuma 20 sen dibandingkan dengan $5. Itu kan jauh banget ya. Itu bad financial planning, dia bilang boros maksudnya ya. People are paying for the status of holding a cup. Mereka cuma bayar untuk dilihat ya memiliki status sosial yang tinggi gitu ya, dengan bisa meminum kopi yang harganya mahal, bukan untuk hanya minum saja, tapi lebih ke social statusnya. Kalau minum kan semua tempat ya sama, minum kopi ya minum kopi, tapi di tempat yang brand besar ataupun di local coffee shops yang terkenal misalkan, itu lebih ke paying for the status, dia bilang ya, si Budget Band. Berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor ini adalah yang A, he believe the local coffee tastes better than chain coffee. Ini salah, karena justru dia tidak mendukung keduanya, dia milih bikin sendiri ya. He thinks that people buy expensive coffee to show off their social standing. Kemungkinan yang ini jawabannya. Yang C, his professional barista. Dia bukan profesional barista, hanya membuat kopi sendiri di rumah menggunakan French press-nya itu ya. Kemudian yang D, wants government to regulate the price of coffee beans. Tidak menyebutkan government sama sekali. Yang A, he believe that making coffee at home is too difficult for most people. Justru menurut dia membuat kopi di rumah adalah yang terbaik, bukan difficult. Justru lebih murah, lebih simple ya. Makanya yang tepat untuk nomor ini jawabannya adalah orang-orang minum kopi yang mahal untuk menunjukkan status sosial mereka. Jawaban yang bravo. Itu dia. Oke, sekarang lanjut soal nomor 4. Pertanyaan nomor 4 yaitu adalah di sini, which of the following best describes the overall tone of the forum thread? Oke, tone-nya yang diminta berarti ya. Apakah nostalgic, informatif, argumentatif, empatetik, spekulatif? Oke. Teksnya membahas tentang di mana sebaiknya untuk mendapatkan kopi atau minum kopinya ya. Ada yang mendukung membeli kopinya itu di brand besar, kemudian ada yang mendukung di local coffee shop, ada juga yang tidak mendukung keduanya, lebih memilih untuk buat sendiri di rumah. Ya, bahkan ada yang menyayangkan kalau tempat coffee shop ini sekarang digunakan untuk orang-orang ya isolate themselves ya, untuk mengisolasi diri dari keramaian, dari yang tadinya itu lebih banyak digunakan untuk social hub ya. Berarti tone-nya itu tidak mungkin nostalgic. Kalau nostalgic berarti di sini dia mengenang masa lampau yang indah. Ya, itu hanya mungkin bisa dibilang hanya si espresso addictom aja. Di sini kan diminta adalah overall tone-nya semuanya, ya. Informatif ini juga bukan, karena di sini semua komentator di sini mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Ada yang lebih mendukung A, mendukung B, ada yang tidak mendukung keduanya. Berarti ini isinya adalah ragam pendapat dari kelima komentator yang ada di teks barusan ya, di forum diskusinya. Jadi sebenarnya sudah lebih tepatnya adalah jawabannya argumentatif karena berhubungan dengan pendapat dari orang-orang ini. Jadi bukan untuk mengadu pendapat ya, tapi saling mengeluarkan pendapat masing-masing. Kalau empatetik ini tidak, karena ini bukan masalah yang besar harus diselesaikan gitu, bukan masalah yang urgent harus diselesaikan. Spekulatif juga bukan, karena ini bukan menebak atau mengira-ngira apa yang kira-kira akan terjadi di masa depan. Ya, bukan ramalan juga. Maka sudah jelas nomor ini yang tepat adalah jawaban yang C, yaitu argumentatif. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 5.
pertanyaan nomor 5 adalah according to Barista Bella. Oke, berarti yang dilihat cuma ini aja ya, si Barista Bella ini. What is key difference between working at a chain? Apa perbedaan utama ya bekerja di brand besar dan di local specialty shop? Oke, dia mengatakan di sini huge difference-nya ada di craftsmanship, kerajinan tangannya. In a chain cuma tinggal mencet-mencet tombol aja di mesin otomatis. Sedangkan di local specialty shop, calibrate the grinder every morning, steam the milk to a specific temperature is an art form. You're not just paying for coffee, paying for skill of a professional. Berarti jawaban yang A, chains require baristas to have professional art degree. Ini salah karena harusnya ini bukan chain tetapi yang local shops-nya ya, local coffee shop. Yang A salah. Local shops use automatic machine to save time during the morning rush. Ini salah, harusnya yang chain bukan yang local shops ya. Ini bikin salah ya. Kemudian yang C, chain employees must calibrate grinders every hour. Ini harusnya yang local shop employees bukan yang chain employees. Local shops involve manual skills like milk steaming and grinder calibration. Nah, ini dia jawaban yang tepat ya. Karena yang E, chains focus more on third place concept than local shops do. Ini yang menyebutkan bukan Barista Bella, tapi si Espresso Addict Tom di sini ya, third place concept. Si Tom, bukan si Bella. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Delta. Itu dia. Lanjut soal nomor 6. Pertanyaan nomor 6 adalah in local Larry's post. Oh, di postingan local Larry ya, ada istilah cookie cutter. Ini digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang bagaimana. Apakah yang A, delicious and sweet, enak dan manis. Traditionally handcrafted, berarti ya apa namanya, kerajinan tradisional gitu ya. Yang C, identical, sama, seragam. Lacking originality, tidak orisinil ya. Yang D, expensive and luxurious, mahal dan mewah. Fragile and easily broken, lemah dan gampang hancur. Oke, kita coba cek di sini ya. Cookie cutter plus the atmosphere isn't a cookie cutter design. Bukan desain yang cookie cutter, tapi desain yang memiliki nyawa, unik. Berarti maksudnya di sini adalah yang bertentangan dengan bernyawa atau unik. Unik itu kan berbeda dari yang lainnya, tidak sama, tidak seragam. Berarti jawaban yang tepat untuk cookie cutter ini adalah menggambarkan sesuatu yang sama, identik atau lacking originality. Jadi ibaratnya itu kalau cookie cutter maksudnya adalah kayak potongan kue yang dibuat ya. Kalau kalian buat kue kering, ya misalkan seperti kastengel atau nastar atau mungkin putri salju dan lain sebagainya, itu kan potongannya semua sama ya. Antara yang di satu loyang gitu ya, itu kan potongannya semua sama bentuknya. Nah, itu maksudnya cookie cutter, potongan yang seragam. Nah, jadi di sini digunakan termnya ya untuk menggambarkan sesuatu yang seragam, yang tidak unik ya. Jadi itu dia jawabannya yang C. Oke, sekarang soal nomor 7. Pertanyaan nomor 7. What observation does Espresso Addict Tom, ini di bawahnya, oke. Observasi atau pengamatannya si Tom ini mengenai perilaku saat ini orang-orang yang ada di dalam kafe kopi ya. Seperti apa tuh kelakuannya ya. Declining historically of coffee houses, di masa lampau ya, historically ini adalah social hub, tempat untuk bertemunya orang-orang ya, for intellectual exchange. Saat ini sekarang ya, orang-orang ini wearing noise cancelling headphones, pakai headphone semuanya untuk mengcancel suara-suara dari luar biar nggak keganggu gitu ya. Staring at laptops, avoiding eye contact, jadi nggak mau diganggu gitu ya, maunya ngerjainnya sendiri, nggak mau ada gangguan dari orang lain sekitarnya. Whether it's a chain or local shop, ini semuanya culture-nya digantikan oleh digital isolation. Berarti jawaban yang tepat adalah kalau yang A, engage in loud intellectual debate, ini di masa lampau, yang sekarang tidak. Yang ditanyakan kan yang current behavior ya. Yang B, they are primarily focused on learning how to roast their own
beans. Ini juga bukan jawabannya, nggak disebutkan itu ya. Avoiding social interaction by using technology and headphones, ini dia jawabannya. Ada headphones, ada laptops ya. Collaborating community projects tidak. Complaining rising price of bean water juga tidak. Yang disebutkan oleh Tom adalah jawaban yang C. Itu dia. Nah, itu dia tadi pembahasannya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya di video selanjutnya? Kalian boleh loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.